Masih bersama saya, Frederika Widyasari Dewi dalam Economic Challenges episode Quo Vadis Upah Buruh. Saya kembali, Mbak Eli, apa harapan buruh pasca putusan MK ini supaya nggak berlarut-larut dan gaduh nih Mbak Eli? Iya, pertama sih ini kan kita sudah tahu terang benderang seperti apa, misalnya ada sudah keputusan upah di provinsi, itu memang sudah terjadi sebelum keputusan MK. Tapi kita berharap misalnya upah minimum kabupaten kota itu dikembalikan saja ke PP 78 ya. Dan memang saya setuju Pak, sepertinya memang upah ini jangan jadi ini persoalan kita terus-menerus tiap tahun. Malu juga kan, negara kita sudah masuk G20 loh, kita tuan rumah. Tapi kok permasalahan upah masih terus-terus begitu. Nah ini memang dibutuhkan kita kerjasama yang lebih bagus dan kolaborasi dan dialog yang terbuka Pak. Supaya ini jangan begini lagi terus begitu. Jadi ada juga memang saya akan bicarakan misalnya soal tuntutan upah buruh sekarang yang 10-15% segala macam. Bagi saya harus realistis. Ada industri memang yang terdampak sama sekali. Tapi ada industri yang memang mereka mendapat keuntungan. Ya wajar dong mereka naik 5-10%. Tapi misalnya yang industri yang memang mati itu kan, ya seperti ini yang bisa tidak harus kita tuntut rata-rata tidak sama gitu. Jadi ini yang perlu sebenarnya buruh ini tidak menuntut banyak-banyak sih, hanya itu saja. Mungkin persoalannya di upah. Tapi bagaimana supaya upah ini jangan menjadi persoalan tiap tahun. Memang harus ada formula yang benar-benar memenuhi unsur keadilan menurut pandangan baik. Saya ke Mas Haryadi, kalau dari sisi pengusaha harapannya seperti apa, Mas Haryadi? Kalau bagi kami ya namanya upah itu kan ada dua ya, upah yang terkait dengan jaring pengaman sosial, yaitu upah terendah yang harus dibayarkan. Yang itu menurut pandangan kami di dalam PP 36 rumusan formulanya sudah cukup fair karena di situ sudah mencakup terkait dengan kebutuhan rata-rata konsumsi rumah tangga, terkait dengan inflasi ada di sana, pertumbuhan ekonomi ada di sana, dan juga tingkat pengangguran terbuka juga sudah diperhitungkan, dan juga kesenjangan antar wilayah juga ada. Jadi menurut saya itu adalah formulasi yang cukup baik untuk jaring pengaman sosial. Lalu yang satu lagi adalah upah yang di atas upah minimum, yang itu yang sekarang lagi disosialisasikan oleh Mbak Dita dan teman-teman di Kemnaker, yaitu namanya struktur skala upah. Jadi menurut pandangan kami itu yang harusnya kita kedepankan, dan kami setuju yang Mbak Eli sampaikan, masa tiap tahun ribut mulu begini. Dimana kalau menurut pandangan kami juga sudah melakukan studi banding ke beberapa negara ya, ke Australia, ke Jepang, kita juga sempat waktu itu melihat juga di China dan Vietnam. Ya kita melihat bahwa memang yang namanya seperti di Australia dan di Jepang itu memang dia ada indeks yang tidak perlu banyak perubahan dan tiap tahun juga bisa disepakati oleh semua pihak. Nah ini yang kita menuju ke sana kan itu Mbak. Karena sekarang kalau kita kembali lagi apalagi pakai survei-survei yang tripartit itu yang ada malah perbedaannya makin melebar. Jadi gitu, ketemu formulanya dulu gitu ya Mas Haryadi supaya nggak usah ribut tiap tahun. Karena formulanya sebetulnya sudah ada sekarang ini udah dan cukup baik. Iya baik. Saya ke Pak Daulay. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri sarannya apa nih Pak supaya kisruh upah ini rame-rame ini udah selesai gitu? Seperti apa Pak terobosannya mungkin dari DPR? Sebetulnya ya pemerintah itu sudah tahu sebetulnya ini bagaimana menyelesaikan ini karena buktinya sekarang Menteri Tenaga Kerja langsung menaikkan upah 1,09 itu. Kan cepat itu. Nah sekarang itu ternyata kan mendapatkan penolakan. Nah karena mendapatkan penolakan, nah berarti perlu ada reformulasi ulang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau saya sih berpendapat ini pihak pengusahanya dipanggil lagi, pihak pekerja dipanggil lagi. Betul kata Mbak Eli tadi, memang ada juga perusahaan yang untung ya. Perusahaan masker ini kan yang dapat untung. Jadi karena dapat untung ya tentu ya bisa berbagi lah. Apalagi sekarang kan tingkat kebutuhan para pekerja ini naik ya di masa COVID seperti ini agak susah. Jadi itu juga perlu dipikirkan. Nah pemerintah harus masuk ke situ. Ada beberapa solusi lain tambahan, misalnya pelatihan kerja itu dimasifkan lagi kepada seluruh tenaga kerja kita supaya mereka bisa meng-create lapangan kerja baru. Dan kemudian kalau ada subsidi mungkin diberikan modal, akses pada modal mungkin juga bisa ditambahkan sehingga ini membuka lapangan pekerjaan baru dan menyelesaikan persoalan yang ada saat ini. Nah saya kira 4 formulasi ini itu bisa dijadikan sebagai alternatif oleh pemerintah supaya ini tadi katakanlah ketidaksesuaian pendapat bahasa saya seperti itu bisa antara para pengusaha dan para pekerja itu tidak tidak semakin melebar. Baik, Prof.
kalau dari sisi hukum nih Prof ya, ini kan Omnibus Law ini baru pertama ya, tapi terus kemudian ada putusan gini, ini gimana nih Prof ke depan? Padahal sebenarnya kan kita ada harapan yang baru dan besar terhadap adanya Omnibus Law yang kemudian bisa dari berbagai banyak aturan ini kemudian jadi satu yang kemudian mempercepat usaha dan sebagainya. Ini pandangan hukum seperti apa? Baru pertama langsung dibeginikan gitu Prof? Ya, saya melihat begini, dari sisi niat dan semangat dari pemerintah dan DPR dengan metode Omnibus Law ini sangat bagus. Ya, tidak ada namanya, saya yakin dalam negara demokrasi pemerintah dan DPR itu untuk menyengsarakan rakyatnya. Itu satu catatan. Cuman persoalannya metodenya ini ya tidak berpedoman, metode pembuatannya tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ke depan saya kira tidak ada masalah, tetap kalau memang mau metode Omnibus Law ini diteruskan, tetapi betul-betul letakkan landasan hukumnya. Misalnya, robahkan Undang-Undang Dasar 45. Di situ misalnya menggunakan prosedur-prosedur yang benar misalnya. Khusus landasan tentang bagaimana Omnibus Law itu Jadi sebenarnya ini proses pembelajaran saja ya Prof ya, satu untuk pertama. pembelajaran. Yang kedua, robah beberapa peraturan perundangan, misalnya Undang-Undang 12 tahun 2011 misalnya, dan lain-lain. Nah, oleh karena ini pembelajaran bagi kita semua, dan oleh karena itu saran saya kepada pemerintah dan DPR, ikutilah peraturan perundangan yang ada, termasuk azas-azas pembentukan peraturan perundangan. Baik Prof. Ini saya ke Mbak Dita nih, pertanyaan terakhir Mbak Dita. Ini pasti pertanyaan semua orang ya. Bagaimana pemerintah memastikan kondisivitas situasi saat ini pasca putusan MK ini dan dalam waktu 2 tahun ini selama berstatus inkonstitusional bersyarat nih Mbak Dita? Ya, jadi begini ya, sebetulnya sebelum keputusan MK keluar, Dewan Pengupahan Nasional yang anggotanya terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, itu sudah mengendorse PP 36 dan mengendorse formula upah yang tercantum di situ. Nah, begitu MK memutuskan berbeda, endorsement yang tadi itu pun bergeser lagi. Jadi memang ada ketidakstabilan di Dewan Pengupahan Nasional ini terkadang ya, terutama teman-teman kadang teman-teman pengusahanya juga, kadang-kadang teman-teman serikat pekerja juga. Tapi nggak masalah lah. Karena kita ini ingin melakukan perubahan secara mendasar soal sistem dan ekosistem pengupahan ketenaga kerjaan kita. Jadi pasti akan ada reaksi dari yang lama ke yang baru, dari yang dulu ke yang sekarang. Itu tidak ada masalah. Tapi hal yang paling penting adalah menurut saya begini, pengupahan yang saat ini itu kita ingin mendorong agar terjadi dialog sosial bipartit. Jadi ada wilayah yang diputuskan oleh negara, yaitu upah minimum. Ada wilayah yang diputuskan secara bipartit, yaitu upah di atas upah minimum untuk anak masa kerja 1 tahun ke atas. Nah, itu yang memang harus kita sama-sama dorong kerjasama. Serikat pekerja kita kuatkan, pengusaha juga dalam waktu 2 tahun ini harus lebih sensitif mendengarkan keluhan dan harapan teman-teman SP. Baik, terima kasih Mbak Dita, Mas Haryadi, Pak Saleh, Bu Eli, dan Prof Juanda. Demikian Economic Challenges malam hari ini. Saya, Frederika Widiasari Dewi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV